Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Di video kali ini saya akan kembali membahas manga ataupun anime Senseiya. Untuk video kali ini saya akan melanjutkan seri Senseiya de los Kanpas Gaiden Bab Sion. Nah, kalau begitu kita mulai saja pembahasannya. Pria tersebut memperkenalkan diri sebagai Kairos. Ia meminta ditunjukkan jalan ke tempat Claude Aries. Namun penduduk di sana tidak berbicara karena kaget. Kairos mengeluarkan sebuah jurus kegelapan yang menelan desa tersebut. Sambil tertawa-tawa, Kairos mencari-cari Claude Aries. Ia ingin segera mencabik-cabik Claude Aries. Kairos lalu dapat merasakannya, kosmo emas yang menurutnya menjijikan. Kairos masuk ke sebuah ruangan. Tiba-tiba seorang pria kemudian muncul. Ia mengatakan tidak akan membiarkan Kairos mengganggu tidur Tuan Apenir. Ia memperkenalkan diri sebagai Centaurus Yugo. Pria tersebut adalah anak yang memandu Manigodo dan Sion. Kairos hanya tersenyum karena Yugo terlalu percaya diri untuk menghentikannya. Ia mengeluarkan jurus Rewind Bio. Kairos mengubah Yugo menjadi anak kecil. Kairos membalikkan waktu pada tubuh Yugo. Sebenarnya ia ingin mengubah tubuh Yugo kembali menjadi embrio. Namun Kairos ingin setidaknya ada satu orang yang melihat pertunjukannya. Kairos lalu mendekati Claude Aries. Claude tersebut ternyata bercahaya, dilindungi agar tidak bisa dipegang oleh sembarang orang. Claude Aries disegel dalam waktu. Ia tidak akan bisa bergerak ke masa lalu ataupun ke masa depan. Sambil berteriak, Kairos mengatakan, "Kamu dapat melakukan apapun yang menurut kamu baik sekarang, Kronos." Yugo bertanya kepada Kairos, "Apakah kamu akan pergi dengan menyegel kami?" Kairos mengatakan bahwa ia sedang mempermainkan Kronos. Claude Aries hanyalah jaminan. Segel ini akan jatuh pada Yugo dan di seluruh wilayah ini. Yugo akan berada di penjara sementara. Yugo dapat berterima kasih kepada Kairos karena telah memberinya keabadian. Sejak saat itu, desa telah terputus dari aliran waktu dunia bersama dengan Claude Aries. Manigodo sedikit kaget karena segel dalam Claude Aries terkait dengan Kairos dan Kronos, dua dewa waktu. Yugo berharap Manigodo dan Sion dapat membereskan segel tersebut karena mereka berdua sudah datang ke tempat ini. Yugo tidak punya bukti apapun tentang kebenaran yang ia ceritakan, dan ia pun tahu terlalu meminta banyak. Yugo meminta tolong kepada Tuan Apenir memanggilmu ke sini. Dan itu benar-benar terjadi. Bagi Yugo dan yang lain, kedatangan Manigodo dan Sion adalah sebuah keajaiban yang luar biasa. Sion lalu menggunakan jurus jubah kristal untuk melindungi tubuhnya dan bersiap-siap untuk melepaskan segel. Manigodo memperingati Sion karena mau melepaskan segel hanya dengan kosmo tipis untuk perlindungan. Sion akan melawan waktu dan bahkan ia tidak tahu apakah teknik Sion akan berhasil melawannya atau tidak. Menurut Sion tidak ada jalan lain selain ia menyentuh Claude. Ia akan tahu apa yang harus ia lakukan untuk keluar dari sana. Yugo menyuruh Sion untuk berhati-hati. Jika Sion bimbang, bahkan sedetik pun ia akan diserap oleh penjara waktu. Manigodo kembali mengingatkan, "Baiklah, lakukan sesukamu." Tetapi jika Sion mengacau, ia akan terjebak di sini dan Manigodo lah yang membuat dua kakek marah. Sion paham akan hal itu sambil tersenyum. Sion mendekati Claude Aries. Ia merasa hal yang luar biasa. Seolah-olah tubuhnya terbakar tetapi tanpa panas. Ia pikir Claude Aries tersebut sangat dekat, terasa dekat dan jauh pada saat yang sama. Sion bisa merasakan persepsi tentang waktu memudar. Tiba-tiba seekor monster muncul. Ia menyambut Sion. Ia menyebut bahwa Sion seorang aktor yang tidak ia butuhkan. Tubuh Sion tiba-tiba menua. Manigodo kaget melihat Sion akan tersodot ke dalam pusaran waktu. Ia sudah tahu sejak awal bahwa ini jebakan. Ia menyuruh Sion keluar. Menurut Yugo tidak ada jalan keluar untuk Sion. Terdengar suara masa depan yang akan Sion ciptakan tidak menyenangkan. Kita berada di persimpangan hidup dan mati. Jadi biarkan aku mengubah masa depanmu. Sekarang adalah di mana kamu harus mati, Sion. Tubuh Sion kemudian menua. Pada tingkat ini Sion kemungkinan akan benar-benar menjadi mayat. Namun ia harus segera mendapatkan Claude Aries. Manigodo semakin was-was. Ia menyuruh Sion kembali. Jika tidak ia akan masuk. Namun Yugo menyuruh Manigodo untuk tetap menunggu. Jika ia memaksa masuk, hal yang sama akan terjadi pada Manigodo. Tubuh dan jiwamu akan menghilang dalam ruang waktu. Manigodo tahu apa yang harus ia lakukan. Hanya ada satu hal yang harus ia lakukan. Ia menarik jiwa Sion dari tubuhnya dan menyuruhnya untuk pergi. Jiwa Sion akhirnya sampai di Claude Aries. Ia akhirnya bertemu dengan Apenir. Ia mengatakan, "Banyak yang ingin kuberitahukan padamu. Aku harus memberitahu semuanya apapun yang terjadi. Karena itulah sebabnya Sion ada di sini." Apenir berterima kasih untuk Sion. Sekarang waktunya Sion menerima semua ingatan Apenir. Sementara Sion tidak kembali, Manigodo akan mengurus monster yang menyegel waktu. Ini akan menjadi pemanasan yang bagus untuk Manigodo menghadapi para dewa. Pertarungan sekarang akan bagus dan mudah.
Sion lalu melihat ingatan Apenir. Ia seperti dibawa ke masa depan, karena belum pernah melihat kota seperti ini sebelumnya. Pemandangan kota tersebut hancur yang tidak ada harapan. Ia melihat para sen tewas. Athena dan Paus Agung dikepung oleh para spekter. Ia melihat Hades yang membawa pedang yang siap menebas Athena. Sion melihat Paus Agung dan Athena dipenggal oleh Hades. Apenir menjerit sejadi-jadinya. Apenir lalu dibawa ke masa lalu dan bertemu dengan Athena di masa sebelumnya yang didampingi oleh Sage dan Hakurai muda. Athena bertanya kepada Apenir dari mana asalnya dan mengapa ia memakai Cloud Aries. Athena memberitahu bahwa mereka sedang berada di tengah perang. Sen Aries sudah gugur dalam pertempuran. Athena merasakan kosmo yang lemah datang dari Apenir. Apenir lalu memperkenalkan diri bahwa ia adalah Sen Aries yang sah, meskipun terlihat seperti omong kosong karena ia terlihat mencurigakan. Ia tahu betapa ganasnya perang suci dan betapa putus asanya mereka, tetapi ia meminta izin untuk mengungkapkan keinginannya. Apenir ingin kembali berjuang di samping Athena. Ia ingin mengakhiri penyesalan. Ia ingin mengalahkan Hades untuk selamanya agar tidak bereinkarnasi lagi. Jika Athena tidak mengizinkannya karena Apenir orang asing, maka ia mohon hancurkan dewa kembar dalam perang suci ini demi masa depan. Nah, itulah untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share.